Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urwatul Usko dari Penjas 2A, NBM 192191025. Di sini saya akan memperagakan keterampilan gerak mata kuliah teori belajar mengajar motorik. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu ada pengertian keterampilan gerak. Keterampilan gerak adalah kemampuan untuk melakukan gerakan secara efektif dan efisien. Keterampilan gerak merupakan perwujudan dari kualitas koordinasi dan kontrol atas bagian-bagian tubuh yang terlibat dalam gerak. Untuk mencapai keterampilan itu, lain lamanya waktu yang diperoleh setiap individu itu berbeda-beda. Ada yang memerlukan waktu yang sebentar dan ada juga yang memerlukan waktu yang cukup lama. Setiap individu memiliki bakat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki bakat olahraga dan ada yang tidak. Individu yang memiliki bakat olahraga akan mampu menguasai keterampilan gerak dalam waktu yang singkat. Yang kedua yaitu ada klasifikasi keterampilan gerak. Nah, untuk membantu dalam memahami keahlian gerak dasar dan melakukan sesuatu kewajiban, beberapa sistem klasifikasi taksonomi harus membuat organisasi keahlian gerak berdasarkan keadaan mereka, di mana di dalam sistem klasifikasi terdapat perbedaan antara keduanya, yaitu yang pertama ada keterampilan gerak halus, adalah keterampilan gerak yang meliputi gerakan normal dan kemudian disempurnakan dengan menggunakan kekuatan otot yang kecil. Sedangkan yang keterampilan gerak kasar yaitu keterampilan gerak yang menekankan pada ketelitian dan tipe gerakan yang memanfaatkan keluasan anggota badan. Nah, dalam klasifikasi keterampilan gerak yaitu ada satu klasifikasi usia perkembangan. Nah, dalam klasifikasi usia perkembangan yaitu ada 4 macam, yaitu morfologi usia, usia rangka tubuh, usia senja, dan usia seks. Yang kedua yaitu ada pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah peningkatan tubuh atau sebagian selama mencapai usia dewasa. Perkembangan dalam arti sebenarnya menunjukkan perubahan tingkat individu. Kedewasaan dan pengalaman merupakan kunci proses perkembangan mental. Kedewasaan menunjukkan perubahan kualitas mempunyai suatu kemungkinan untuk ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Nah, dalam pertumbuhan fisik yaitu ada aspek-aspek dalam tingkah laku. Nah, dalam aspek tingkah laku yaitu ada 3 macam, yaitu ada aspek psikomotor, aspek kognitif, dan aspek afektif. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur kemampuan yang membentuk keterampilan gerak. Agar memiliki keterampilan gerak yang baik, seseorang harus belajar dan berlatih sungguh-sungguh untuk mencapai pola-pola gerak dalam waktu yang relatif lama. Belajar dan berlatih perlu dilakukan yang pada dasarnya meningkatkan kualitas dan fungsi-fungsi yang merupakan unsur kemampuan yang membentuk keterampilan. Ada 3 kelompok kemampuan yang membentuk keterampilan gerak, yaitu ada kemampuan fisik, kemampuan mental, dan kemampuan emosional. Dalam kemampuan fisik yaitu ada fungsi melakukan gerak kualitasnya perlu baik agar gerakan bisa terampil. Yang pertama yaitu ada kekuatan, strength, ketahanan, endurance, kecepatan dan kelincahan, agilitas, kelenturan, fleksibilitas, ketajaman indera, kecepatan reaksi. Yang kedua itu ada kemampuan mental. Adalah kemampuan yang memerlukan fungsi pikir. Dalam kemampuan mental termasuk juga kemampuan imajinasi yang meliputi 9 macam. Yang pertama yaitu ada kemampuan memahami gerakan yang dilakukan, kecepatan memahami rangsangan, kecepatan membuat keputusan, kemampuan memahami hubungan jarak jauh, kemampuan menaksir
irama, kemampuan mengingat gerakan, kemampuan memahami mekanika gerakan, dan yang terakhir kemampuan berkonsentrasi. Yang ketiga yaitu ada kemampuan emosional. Kemampuan atau kondisi emosional juga berperan penting dalam menghasilkan keterampilan gerak yang terampil. Yang pertama yaitu ada kemampuan mengendalikan emosi dan perasaan. Dan yang kedua tidak ada gangguan emosional. Yang ketiga ada merasa perlu dan mau melakukan gerakan. Dan yang terakhir bersikap positif terhadap prestasi belajar gerak. Jadi kesimpulannya dari materi yang tadi adalah unsur-unsur kemampuan fisik, mental, dan emosional tersebut merupakan satu kesatuan yang saling pengaruh dan mempengaruhi. Gangguan atau kelemahan pada salah satu unsur kemampuan yang berpengaruh yang tidak baik terhadap penampilan keterampilan geraknya. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan keterampilan gerak dan rangka pencapaian prestasi olahraga perlu dengan mempertimbangkan kebutuhan sesuai karakteristik cabang olahraga yang setiap orang sukai. Dan saran saya terhadap materi ini adalah sebagai saya sendiri calon pendidik, sebaiknya kita lebih mengenai motorik pada setiap peserta didik, terutama yang tentang keterampilan gerak, dan bisa menyesuaikan dengan klasifikasi gerak seperti apa yang nantinya akan disampaikan ke peserta didik. Sekian video yang bisa saya sampaikan, materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf, karena di sini juga saya dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.